Seni daya tarik yang tak terlihat. Di dunia ini, ada jutaan pria yang berusaha keras untuk terlihat menarik di mata wanita. Mereka membeli pakaian mahal, memakai parfum terharum, menghafalkan gombalan manis dari internet. Tetapi semua itu mudah pudar, seperti cat di dinding yang terkelupas. Wanita mungkin akan terkesan sesaat, tapi sesaat itu pun akan berlalu. Daya tarik sejati, bukanlah soal seberapa modis kamu berpakaian, atau seberapa pintar kamu berbicara. Daya tarik sejati, lahir dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dibeli. Tak bisa dipalsukan, dan tak bisa diambil begitu saja. Para filsuf stoik dari ratusan tahun lalu sudah tahu rahasia ini. Mereka memahami bahwa seorang pria akan terlihat memikat, bukan ketika ia mencoba menjadi pusat perhatian, tapi ketika ia menjadi pusat ketenangan di tengah keramaian. Hari ini, aku akan membawamu ke perjalanan panjang. Sebuah perjalanan untuk memahami bagaimana caranya menjadi menarik di hadapan wanita. Tanpa harus memohon, tanpa harus berpura-pura. Tapi dengan cara menjadi dirimu yang terbaik, seperti yang diajarkan Stoikisme. Bab 1 Fondasi Daya Tarik, Kendali Atas Diri Sendiri. Bayangkan ini, seorang pemuda di Athena, memakai jubah terindah, perhiasan emas, dan parfum dari Arab. Ia datang ke pesta, tertawa keras, memuji semua orang, dan mencoba menghibur wanita-wanita di ruangan. Tetapi di sudut ruangan, ada seorang pria lain. Duduk tenang, membaca gulungan naskah. Ia tidak berbicara banyak, tapi tatapannya dalam, sikapnya mantap. Di akhir pesta, wanita yang dipuja-puja tadi, justru menghampiri pria yang duduk diam itu. Apa yang terjadi? Inilah hukum pertama daya tarik versi Stoikisme. Kamu hanya punya kendali atas dirimu sendiri, bukan atas perasaan orang lain. Pria yang duduk tenang itu tahu bahwa ia tidak perlu memaksa orang menyukainya. Ia cukup menguasai pikirannya, menjaga sikapnya, dan membiarkan orang lain penasaran. Wanita menghargai pria yang tidak panik ketika situasi tak sesuai harapan. Jadi, jika kamu diabaikan, tersenyumlah. Jika kamu ditolak, tetaplah anggun. Karena ketenanganmu adalah tanda bahwa kamu tak mudah dikendalikan oleh siapapun. Dan itu adalah magnet. Bab 2 Kekuatan Diam dan Misteri. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tidak banyak bicara, tapi membuatmu penasaran? Ada sesuatu dalam tatapannya, dalam cara ia membawa dirinya, yang membuatmu ingin tahu lebih banyak. Inilah rahasia kedua dari daya tarik ala Stoikisme. Kamu tidak perlu menjelaskan segalanya, dan kamu tidak perlu terburu-buru untuk selalu didengar. Mari kita kembali ke masa Yunani kuno. Ada seorang filsuf bernama Epictetus. Ia lahir sebagai budak, hidupnya penuh kesulitan, namun ia memiliki kekuatan yang jarang dimiliki orang lain, ketenangan. Ketika tuannya memarahi dan memprovokasinya, Epictetus tidak membalas dengan amarah. Ia hanya diam, mendengarkan, lalu berkata dengan singkat dan tenang. Orang-orang yang melihatnya, heran. Mengapa dia tidak marah? Dan dari situlah rasa ingin tahu lahir. Mereka ingin tahu, apa yang ada di pikirannya, apa yang membuatnya begitu berbeda. Wanita pun, begitu. Mereka lebih tertarik pada pria yang tidak mengumbar segalanya di awal. Lihatlah dunia sekarang. Banyak pria yang baru kenal sehari, sudah bercerita semua hal tentang dirinya. Semua hobi, semua masalah, bahkan semua rahasia masa lalu. Padahal, misteri adalah bagian dari seni memikat. Bukan berarti kamu harus berpura-pura atau berbohong. Tapi, berikan ruang bagi orang lain untuk menebak. Saat wanita bertanya, kamu biasanya ngapain kalau weekend?
Jangan langsung jawab panjang lebar dari A sampai Z. Cukup katakan dengan tenang, sambil sedikit tersenyum. Ah, banyak hal. Nanti kalau ada waktu, aku ceritakan. Lalu alihkan pembicaraan ke hal yang membuatnya nyaman. Misteri seperti ini membuat pikiran mereka bekerja. Mereka mulai bertanya-tanya, dan setiap kali mereka penasaran, daya tarikmu bertambah. Ingat, apa yang mudah didapat, jarang dihargai. Jika kamu memberi semua hal tentang dirimu terlalu cepat, kamu seperti buku yang dibuka di halaman terakhir tanpa membiarkan orang menikmati perjalanannya. Diam, bukan berarti pasif. Diam yang dimaksud stoikisme adalah diam yang penuh kendali. Diam yang membuat orang lain merasa, ada sesuatu yang lebih besar di balik ketenanganmu. Jadi, mulai hari ini, jangan terburu-buru. Biarkan beberapa hal tentang dirimu, menjadi teka-teki kecil yang mereka ingin pecahkan. Bab 3 Kacamata Stoikisme dalam menghadapi projection. Stoikisme adalah seni untuk tetap tenang. Di tengah badai, seni untuk tetap teguh, meskipun kata-kata orang mencoba meruntuhkanmu. Dan dalam menghadapi projection, stoikisme memberi kita kunci untuk tetap berkuasa atas diri kita sendiri. Kebenaran di mata seorang stoik. Epictetus pernah berkata, jika seseorang berbicara buruk tentangmu, pertimbangkan apakah itu benar. Jika benar, perbaiki dirimu. Jika tidak, jangan pedulikan. Seorang stoik tidak menilai dirinya melalui tuduhan orang lain, melainkan melalui kebenaran yang ia pegang di dalam hati. Projection tidak akan menggerakkan hatimu. Jika kamu tahu dengan jelas siapa dirimu. Bayangkan ada seseorang melempar lumpur ke batu yang kering. Jika batu itu tidak basah, lumpur itu akan jatuh ke tanah, tanpa menempel sedikit pun. Begitu pula dengan tuduhan palsu. Jika hatimu tidak basah oleh rasa takut atau keraguan, tuduhan itu akan jatuh tanpa meninggalkan jejak. 3 prinsip stoik menghadapi projection. Ada 3 prinsip stoik yang bisa kita gunakan setiap kali projection datang. Pertama, kendalikan reaksi, bukan tuduhan. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari mulut mereka. Tapi kamu bisa mengontrol apa yang keluar dari mulutmu. Jangan terburu-buru membalas. Karena setiap reaksi emosional yang meledak, hanya memberi mereka bahan untuk menguatkan tuduhan. Kedua, pisahkan diri dari opini orang. Marcus Aurelius menulis, orang akan berbicara buruk tentangmu. Biarkan mereka. Selama kamu tidak membuat dirimu buruk, kamu tetap aman. Ini berarti, integritasmu tidak bergantung pada opini mereka. Ketiga, fokus pada karakter, bukan citra. Citra adalah apa yang mereka pikirkan tentangmu. Karakter adalah siapa dirimu sebenarnya. Seorang stoik memilih membangun karakter, dan membiarkan citra mengurus dirinya sendiri. Dialog internal seorang stoik. Ketika projection datang, seorang stoik mungkin berkata dalam hati, tuduhanmu, bukan kebenaranku. Kata-katamu, hanya cermin dari hatimu sendiri. Aku tidak akan meminjam hatimu, untuk melihat siapa aku. Aku sudah punya cermin sendiri, dan cermin itu adalah integritasku. Mengubah diam menjadi kekuatan. Banyak orang salah mengartikan diam sebagai kelemahan. Dalam stoikisme, diam yang sadar adalah perisai terkuat. Karena diam memutus rantai reaksi. Diam memberi ruang bagi logika untuk mengambil alih dari emosi. Dan diam, membuat manipulator gelisah. Menghadapi projection dengan ketegasan. Diam bukan berarti pasif. Dalam banyak situasi, kita perlu diam yang tegas. Misalnya, manipulator, kamu pasti lagi chat sama orang lain. Stoik, kalau kamu punya bukti, kita bahas. Kalau tidak, aku tidak akan ikut dalam percakapan ini. Tidak ada teriakan, tidak ada pembelaan berlebihan.
Hanya batasan yang jelas. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke strategi praktis. Bagaimana menggabungkan ketenangan stoik dengan ilmu psikologi. Untuk mematikan projection sebelum ia menguasai pikiranmu. Karena ketenangan tanpa strategi, hanyalah setengah dari kemenangan. Bab 4 Ketenangan dalam krisis. Di tengah badai, ada dua jenis pria. Yang pertama, panik, berteriak, dan kehilangan arah. Yang kedua, berdiri tegak, matanya tajam, suaranya tenang, meski hatinya pun berdetak kencang. Dan wanita, hampir selalu memilih pria jenis kedua. Mari kita melangkah mundur ke masa Romawi kuno. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf, memimpin pasukannya di perbatasan utara. Salju turun tebal, perut para prajurit lapar, kabar kekalahan datang dari berbagai penjuru. Semua orang cemas. Semua mata memandang ke arahnya. Menunggu tanda apakah mereka harus takut, atau tetap percaya. Tapi Markus tidak berteriak. Ia tidak menunjukkan panik. Ia hanya berdiri, memandang medan perang yang berkabut, lalu berkata dengan suara mantap. Kita tidak bisa mengatur cuaca, tapi kita bisa mengatur langkah kita. Kalimat itu membuat para prajurit kembali tenang. Mereka tidak lagi memikirkan salju, atau dingin yang menusuk. Mereka hanya mengikuti pemimpin yang memancarkan keteguhan. Dalam stoikisme, ada prinsip sederhana namun sangat memikat. Tenanglah, karena kepanikan tidak pernah membantu. Dalam hubungan, wanita akan sangat memperhatikan bagaimana kamu bersikap saat segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Bayangkan ini, kamu mengajaknya makan malam, tapi restoran yang dituju penuh. Pria biasa akan mengeluh, berkata, "Yah, apes banget, jadi gimana nih?" Tapi pria stoik akan tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, ada satu tempat kecil yang ingin aku tunjukkan. Mungkin malah lebih enak." Skenario berbeda, kalian terjebak hujan deras. Pria biasa akan kesal, mengeluh baju basah. Pria stoik akan memandang hujan, lalu berkata, "Kita jarang dapat momen begini, ayo kita nikmati sebentar." Lihat perbedaannya, bukan hujannya yang berubah, tapi suasana hatinya. Ketenangan adalah bentuk kekuatan. Saat kamu bisa mengatur responmu, kamu memimpin situasi. Dan wanita, secara naluriah, akan merasa aman di dekat pria yang memimpin situasi tanpa harus bersuara keras. Ingatlah, badai akan selalu ada, entah di medan perang atau dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, seorang pria yang tenang, seperti pohon besar yang berdiri di tengah angin kencang, akan selalu menjadi tempat berlindung yang dicari banyak orang. Itulah ketenangan dalam krisis. Dan itu adalah salah satu bentuk daya tarik yang tidak bisa dipalsukan. Bab 5 Tujuan yang lebih tinggi dari sekadar memikat. Ada satu kesalahan besar yang dilakukan banyak pria. Mereka menjadikan wanita sebagai tujuan hidupnya. Padahal wanita hanyalah bagian dari perjalanan hidupnya. Dalam stoikisme, ada satu pesan penting. Kebahagiaanmu tidak boleh bergantung pada sesuatu yang bisa diambil darimu. Bayangkan, seorang pelukis di Roma kuno. Ia tinggal di studio kecil, melukis setiap hari, bukan untuk mencari perhatian, tapi karena itu adalah jiwanya. Wanita-wanita di kota melihatnya. Mereka kagum bukan karena ia melukis untuk mereka, tapi karena ia melukis untuk dirinya sendiri. Dia punya dunia, dan mereka ingin menjadi bagian dari dunia itu. Daya tarik tertinggi seorang pria adalah punya misi. Jika seluruh hidupmu hanya berputar pada bagaimana caranya membuat dia suka, maka kamu sedang membangun hidup di atas pondasi yang rapuh. Karena ketika dia pergi, segalanya runtuh. Tapi, jika kamu membangun hidup di atas misi, tujuan, dan nilai yang jelas,
maka siapapun yang datang ke hidupmu, akan ikut terinspirasi olehnya. Inilah rahasia. Wanita lebih tertarik pada pria yang punya arah hidupnya sendiri, bukan pria yang kehilangan arah lalu berharap wanita itu menjadi kompasnya. Lihatlah tokoh-tokoh besar, Seneca yang mengabdikan hidupnya pada filsafat. Marcus Aurelius yang menjalankan tugas sebagai kaisar meski hatinya lelah. Mereka tidak hidup untuk memikat wanita, tapi justru karena itulah mereka dihormati dan dicintai. Coba tanya dirimu sendiri, apa misi hidupmu? Apa yang akan tetap kamu lakukan, bahkan jika tak ada satupun wanita yang melihat? Apakah itu membangun bisnis, menulis buku, menciptakan karya seni, membantu orang yang membutuhkan? Temukan itu, kejar itu. Karena ketika kamu fokus pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar membuat dia tertarik, kamu akan memancarkan aura berbeda. Aura dari seseorang yang sudah penuh, bukan seseorang yang kosong, dan berharap diisi oleh orang lain. Dan percaya atau tidak, itulah yang justru membuat wanita ingin ada di sisimu. Bab 6 Seni menghargai tanpa melekat. Cinta yang terlalu melekat, seringkali terasa seperti rantai. Pada awalnya hangat, lama-lama menyesakkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencintai dengan sepenuh hati, tapi tanpa rasa memiliki yang berlebihan. Bayangkan, kamu menggenggam segenggam pasir di telapak tanganmu. Jika kamu menggenggamnya terlalu kuat, pasir itu akan keluar dari sela-sela jarimu. Tapi jika kamu menahannya dengan lembut, ia akan tetap di sana. Banyak pria kehilangan daya tariknya, karena begitu ia berhasil membuat wanita tertarik. Ia mulai menutup semua pintu, mengatur setiap gerak, dan mencoba memastikan, dia hanya milikku. Padahal, wanita tidak ingin menjadi burung di dalam sangkar emas. Mereka ingin merasa bebas, dan memilih untuk tetap tinggal di sisimu. Menghargai tanpa melekat berarti, kamu bersyukur atas kehadirannya, tanpa takut berlebihan kalau suatu hari dia pergi. Kamu mendukung impiannya, meski itu berarti ia punya kesibukan di luar dirimu. Kamu tidak menjadikan hubungan sebagai pusat seluruh duniamu. Dalam ajaran Stoik, ada konsep amor fati, mencintai takdir, apapun bentuknya. Itu berarti, kamu mencintai seseorang sepenuh hati, sambil tetap siap menerima jika semesta berkata, perjalanannya hanya sampai di sini. Ketika kamu mencintai seperti ini, cintamu terasa ringan, tapi justru dalam. Wanita akan merasa nyaman, karena ia tahu ia bebas, namun tetap dihargai. Dan inilah yang seringkali membuat mereka bertahan. Karena mereka tahu, kamu tidak mencintai karena takut kehilangan. Kamu mencintai karena itu adalah pilihanmu setiap hari. Ingatlah, kepemilikan membunuh keindahan, tapi penghargaan menumbuhkannya. Jadi, pelajari seni ini. Cintai tanpa mengekang, hargai tanpa mengikat, dan lihatlah, bagaimana hubunganmu tumbuh tanpa rasa takut. Bab 7 Perilaku mikro yang memikat. Kadang, yang membuatmu menarik bukanlah hal besar. Bukan kata-kata bijak yang panjang, bukan juga pencapaian luar biasa. Tapi, hal-hal kecil yang nyaris tak terlihat, namun terasa. Dalam Stoikisme, perilaku kecil ini adalah buah dari pikiran yang terlatih. Kamu tidak berpura-pura, kamu melakukannya karena itu memang bagian dari dirimu. Mari kita lihat beberapa contoh. 1. Cara bicara yang tenang. Pria stoik tidak perlu meninggikan suara untuk didengar. Ia tahu, ketenangan membuat kata-katanya justru lebih kuat. Wanita akan merasakan kestabilan emosimu hanya dari intonasi. 2. Kontak mata yang stabil. Saat berbicara, pandanglah matanya dengan tenang. Bukan menatap seperti menginterogasi, tapi melihat seolah kamu benar-benar hadir di percakapan itu.
Dalam dunia yang penuh gangguan, perhatian penuh adalah hadiah langka. 3. Bahasa tubuh yang terbuka. Jangan duduk dengan tangan menyilang atau tubuh menunduk. Pria stoik berdiri atau duduk tegak, bahu terbuka, tapi tetap santai. Sikap ini memancarkan rasa percaya diri tanpa kesombongan. 4. Menghargai semua orang di sekitarnya. Lihatlah cara seorang pria memperlakukan pelayan restoran, tukang parkir, atau satpam. Wanita akan memperhatikan itu. Dan saat kamu memperlakukan semua orang dengan hormat, kamu menunjukkan kelas yang tak bisa dibeli. 5. Tidak tergesa-gesa. Dalam dunia yang serba cepat, pria yang bergerak dengan tenang terasa berbeda. Saat berjalan, berbicara, atau mengambil keputusan, kamu melakukannya dengan penuh kesadaran, bukan terburu-buru. Semua hal ini, kecil, tapi saling menguatkan. Mereka memberi pesan diam-diam, aku tahu siapa diriku, dan aku nyaman menjadi diriku. Dan inilah inti dari daya tarik ala stoikisme. Bukan membuat semua orang terkesan, tapi membuat dirimu tenang, dan membiarkan ketenangan itu menjadi magnet bagi yang tepat. Bab 8 Penutup Reflektif. Kita sudah berjalan jauh, dari seni menguasai diri, menjaga misteri, membangun integritas, hingga menenangkan badai. Semua itu, hanyalah alat. Intinya tetap satu, menjadi pria yang utuh, bahkan sebelum wanita itu datang. Menjadi menarik di hadapan wanita bukan berarti menjadi orang lain. Justru sebaliknya, itu berarti menjadi dirimu yang terbaik. Daya tarik sejati, tidak muncul dari mencoba memikat semua orang. Daya tarik sejati lahir ketika kamu berdiri teguh pada prinsip, menjalani hidup dengan misi, dan mencintai tanpa rasa takut. Marcus Aurelius pernah menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Dan jika pikiranmu penuh dengan keteguhan, rasa syukur, dan tujuan, maka seluruh tubuhmu akan memancarkan ketenangan yang memikat. Ingatlah, wanita yang tepat akan datang, bukan karena kata-kata manis, bukan karena penampilan sesaat, tapi karena ia melihat dirimu sebagai tempat yang aman untuk jiwanya. Jadilah pria yang tak tergoyahkan oleh pujian, tak runtuh oleh penolakan, dan tak kehilangan arah meski berjalan sendirian. Karena pada akhirnya, daya tarik terbesar seorang pria bukanlah membuat wanita jatuh cinta, tapi membuatnya merasa, ia sudah menemukan rumah. Dan rumah itu, adalah ketenanganmu. Sekian pembahasan kali ini, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Anda dapat bertanya sekiranya kurang paham.